Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Ulfasari, NIM 1824059. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu kinerja bank yang beraset jumbo. Posisi sektor perbankan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dapat dikatakan masih terjaga, seperti yang dikatakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Wimbo Santoso, yaitu kondisi industri perbankan saat ini masih terjaga di tengah kondisi COVID-19 ini. Wimbo mengatakan hal ini disebabkan dukungan tingkat permodalan yang tinggi dan likuiditas memadai, meski intermediasi perbankan mengalami tekanan sejalan dengan melambatnya perekonomian domestik. Permodalan industri perbankan terus mengalami peningkatan, tercatat pada Agustus mencapai 23,2% dibanding Juli berada pada 22,96%. Alat likuid yang dimiliki perbankan terus mengalami peningkatan dengan masih tingginya pertumbuhan DPK dan lemahnya demand kredit. Di tengah tekanan pandemi COVID-19 ini, peran perbankan dibutuhkan dalam membantu dunia usaha yang sedang mengalami tekanan baik melalui rekonstruksisasi kredit maupun dengan penyaluran kredit baru. Menurunnya dalam penyaluran kredit tidak perlu membeda-bedakan sektor. Kemudian di pasar modal, laporan keuangan sangat penting bagi para investor dalam mengambil keputusan apakah membeli, menahan atau menjual investasi atau saham tertentu dan juga bermanfaat dalam membentuk portofolio sesuai dengan tingkat return yang diharapkan dan potensi risiko yang mungkin terjadi. Laporan keuangan menjadi bagian yang terpenting yang regulasi dan diwajibkan dalam sistem pasar modal. Laporan keuangan diwajibkan sebagai media komunikasi informasi bagi korporasi untuk menyajikan informasi tentang aset, utang, ekuitas atau modal, pendapatan, beban biaya, losses, dan laba atau rugi kepada para pelaku pasar, khususnya investor. Dengan laporan keuangan, para pemakai diharapkan bisa memotret kekuatan dan ketergantungan, nilai real, pertumbuhan dan pangsa pasar, efisiensi dan efektivitas, kinerja prospek dan risiko suatu korporasi. Kemudian, arah pergerakan IHSG ke depan dengan sektor perbankan yang memiliki bobot besar di IHSG kontribusi pada pasar modal ini dibuktikan pada indeks harga saham gabungan atau IHSG prediksi menguat terbatas menuju level resistensi 5.200 dalam sepekan ke depan. Para investor domestik dalam transaksi harian kian diharapkan untuk mendorong laju indeks. Secara terpisah, Sekuritas Indonesia Anugrah Samsani mengatakan aksi jual atau net sell investor asing memang menjadi momok selama pandemi. Pihaknya meyakini yang mampu membuat investor asing melakukan net buy adalah penurunan kasus harian COVID-19 serta perbaikan pada makroekonomi secara lebih cepat yang akan tercermin pada pemulihan laba emiten. Kemudian selanjutnya, pada pertumbuhan kredit perbankan pada Agustus 2020 tercatat masih rendah, yakni sebesar 1,4% year on year. Angka tersebut menurun dibandingkan penyaluran kredit pada Juni 2010 sebesar 1,53 year on year. Gubernur Bank Indonesia mengungkapkan rendahnya penyaluran kredit dipicu oleh lemahnya permintaan kredit oleh masyarakat. Selain itu, perbankan juga dinilai sangat berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Oleh karenanya, Bankir PT Bank Mandiri Persero Tbk sangat optimis bahwa penyaluran kredit akan semakin bertumbuh melihat kondisi eksternal berupa kondisi perekonomian yang mengarah pada pemulihan. Direktur Utama Bank Mandiri mengakui
bahwa kondisi pandemi memang belum berakhir, namun penyesuaian aktivitas ekonomi mulai terlihat efektif dalam beberapa bulan terakhir. Mengingat bahwa saat ini pandemi COVID-19 melanda semua faktor berakibat pada kondisi perekonomian bank yang membawa dampak return dan terkena resiko yang mempengaruhi aset yang dimiliki oleh bank. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL perbankan yang berada pada angka tinggi, yakni 3,22% per Juli 2020. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan, NPL tersebut lebih besar dibandingkan pada bulan Juni 2020 sebesar 3,11%. Namun bank tetap optimis akan ada pertumbuhan secara positif walaupun masih tipis. Juga proyeksi NPL akan terjaga di bawah 5% mengingat masih diberlakukannya POJK yang mengatur rekonstruksi kredit. Secara konsolidasi, penyaluran kredit Bank Mandiri meningkat 3,79% secara year on year menjadi 873,73 triliun pada akhir September 2020. Penyaluran kredit produktif perseroan secara bank only tumbuh sebesar 3,88% year on year menjadi 616,3,7 triliun di September 2020 yang terdiri atas kredit modal kerja sebesar 314,82 triliun dan kredit investasi sebesar 301,55 triliun. Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri menyampaikan bahwa kenaikan undisbursed loan didorong oleh adanya pemberian kredit baru yang mengidentifikasikan bahwa permintaan pembiayaan nasabah masih cukup tinggi. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor yang membuat pelaku usaha belum menarik fasilitas kredit yang diberikan, misalnya kesiapan infrastruktur, timing to market, perizinan, dan lainnya. Berdasarkan laporan publikasi pada kuartal 1 hingga kuartal 3 secara berurutan pertumbuhan undisbursed loan bank sebesar 1,8% year on year, 9,2% dan 11,5%. Sebanyak 79% fasilitas kredit yang belum ditarik tersebut berasal dari debitur swasta, sedangkan sisanya milik badan usaha milik negara atau BUMN. Meski potensi perlambatan ekonomi global masih membayangi, Bank Mandiri yakin target tersebut dapat dicapai. Melalui target pertumbuhan kredit tersebut, emiten berkode BMRI ini juga membidik pertumbuhan laba bersih sebesar 6% sampai 7% pada 2020. Tahun 2020 pertumbuhan kredit proyeksikan tumbuh 10-11%. Dana pihak ketiga tahun 2020 ditargetkan tumbuh menjadi 8-9%. Sehingga target bank pada pertumbuhan kredit Bank Mandiri ini lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan kredit sepanjang tahun 2019 yang berada di kisaran 8-9% year on year. Pertumbuhan itu telah dipangkas dari target sebelumnya sebesar 10-12% karena alasan perlambatan ekonomi domestik. Bank Mandiri Persero mencatat pertumbuhan perolehan dana pihak ketiga atau DPK sebesar 11% secara tahunan menjadi 933,1 triliun. Bank Mandiri mengatakan adanya dana dari pihak ketiga sehingga mempengaruhi liabilitas bank itu sendiri, dan di tengah ketatnya persaingan dan likuiditas ditambah dengan kondisi makroekonomi global yang belum membaik, persoalan masih berfokus memacu penguatan dana yang murah. Sampai akhir tahun 2020 pengumpulan dana murah perseroan tercatat mencapai 609,6 triliun. Saat ini, permodalan dan likuiditas bank pelat merah itu berada pada situasi yang sangat baik dengan rasio capital adequacy ratio atau CAR bank only di level 21,38% dan rasio intermediasi makroprudensial atau RIM di posisi 93,93%. Untuk itu, sebagai upaya peningkatan DPK, perseroan juga terus meningkatkan fasilitas layanan bagi nasabah lewat jaringan online dengan jaringan nilai transaksi e-channel mencapai 610 triliun selama tahun 2020, tumbuh 10% year on year serta didukung 32,4% juta registered e-channel user yang tumbuh 11,1% year on year.
Sekian penjelasan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.